seorang perempuan muda pindah ke desa terpencil untuk memulai hidup baru. Semua orang terlihat ramah, hingga suatu malam, perempuan itu dipaksa ikut ritual rahasia. Lilin menyala, semua berpakaian hitam, dan di hadapannya, seseorang dikorbankan. Ingin tahu bagaimana nasib perempuan itu? Dengarkan kisah lengkapnya. Hidup Laras runtuh beruntun. Ayahnya meninggal di ruang tamu kontrakan kecil, sendirian. Sementara Laras terjebak lembur. Pacarnya pergi 2 hari setelah pemakaman, meninggalkan pesan singkat yang tak sampai 10 kata. Seminggu kemudian, perusahaan mengumumkan pengurangan karyawan. Namanya ikut dibacakan. Sejak itu kamar Laras sunyi. Foto ayah di meja rias menjadi satu-satunya yang menyala, dipantulkan oleh lampu tidur. Di luar, hujan tipis. Laras duduk di lantai, memeluk lutut, mencoba menghitung ulang apa yang bisa diselamatkan. Tidak banyak. Teleponnya bergetar. Pesan dari mantan tetangga lama, Mbak Rina, yang sudah pindah ke desa asal suaminya beberapa tahun lalu. Isinya sederhana. Ada rumah kosong di desa milik kerabat. Boleh ditempati dulu. Udara bersih, tetangga baik, cocok untuk menenangkan diri. Laras menatap hujan di kaca. Kota tak lagi membawanya kemana-mana. Ia membalas, singkat. Ia akan datang. Pagi berikutnya, Laras menjejalkan baju dan beberapa buku ke koper coklat tua. Foto ayah dimasukkan ke bungkus plastik, diselipkan hati-hati di antara pakaian. Sambil mengunci pintu kontrakan, ia berbisik. Suaranya nyaris tak terdengar. Ayah, aku pamit. Perjalanan menembus jalan berkelok. Pepohonan rapat, sawah memanjang, udara menipis dari debu. Supir menurunkan Laras di pertigaan kecil. Ada papan kayu pudar, catnya mengelupas. Tertulis nama desa yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Jalan setapak dari tanah memanjang ke dalam, melewati rumpun bambu dan kebun pisang. Seorang perempuan setengah baya melambai dari kejauhan. Bibirnya tersenyum, matanya tajam namun hangat. "Kamu Laras ya? Aku Bu Sari," katanya. "Iya Bu, maaf merepotkan." "Tidak apa, Sugeng Rawuh. Nanti pelan-pelan saja. Di sini semua seperti keluarga." Rumah yang ditunjukkan Bu Sari berdinding kayu, cat putihnya kusam, teras kecil dengan bangku bambu. Di dalam ada meja, ranjang, dan lemari tua. Aromanya kayu lama. Laras meraba dinding. Dingin, tapi terasa tenang. "Kalau butuh apa-apa, manggil saja," ujar Bu Sari sambil menatap panci di dapur kecil. "Nanti malam aku bawakan sayur, biar kau tidak masak dulu." "Terima kasih Bu." Di desa ini kita saling jaga. Ada kebaktian juga di ujung kampung, gereja tua. Pastor Surya memimpin. Orangnya halus. "Kalau kamu mau, nanti ikut saja, biar hatimu ringan." Nama itu terdengar asing di telinga Laras. Ia mengangguk sopan. "Nanti saya coba Bu." Menjelang sore, desa menjadi lambat. Suara ayam, anak-anak berlarian mengejar layangan, angin melewati daun bambu seperti bisik. Laras duduk di teras, memandangi langit yang memerah. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, dadanya tidak sesak. Ia membuka koper, mengeluarkan foto ayah, lalu menaruhnya di meja ruang depan. Wajah ayah tersenyum tipis. Ia menyalakan lampu kecil, menatap lama. "Kalau ayah masih ada, ayah pasti nyuruh aku istirahat," bisiknya. Ketukan terdengar di pintu. Satu ketukan, pelan. Mbak Sari berdiri dengan mangkuk sayur lodeh dan tempe goreng di nampan. "Makan dulu, biar badan hangat." "Terima kasih banyak Bu." Mereka makan di meja kecil. Obrolan ringan. Tentang pasar, tentang jalan ke sungai, tentang dari mana air bersih ditimba. Laras mengangguk, mencoba menghafal arah. Sebelum pulang, Mbak Sari menatap foto di meja. "Itu almarhum bapakmu ya? Semoga tenang." "Amin," jawab Laras. Malam turun cepat. Lampu minyak di beberapa rumah tetangga menyala kuning. Dari kejauhan, terdengar bunyi lonceng kecil, bertalu pelan, seperti panggilan. Laras berdiri di teras, mencoba menebak arahnya.
Ujung kampung tertutup gelap. Hanya ada siluet bangunan tinggi yang tak jelas. Angin masuk ke rumah membawa lembab daun. Laras menutup jendela satu persatu. Saat ia mengaitkan kait jendela ruang tamu, kilauan kecil seperti cahaya lilin berpendar di antara pepohonan jauh. Nyala itu berkedip, padam, lalu muncul lagi. Ia menatap, menahan nafas. Di belakangnya, foto ayah seperti memantulkan cahaya singkat itu. Ruangan seketika terasa lebih dingin. Ia mematikan lampu dan duduk di ranjang, mencoba memejamkan mata. Desa ini tenang, ia meyakinkan diri. Ia butuh tidur. Di ambang tidur, suara yang lama ia rindukan terdengar jelas, dekat sekali, seperti berbisik dari ruang depan. Suara ayah. Laras, jangan percaya pada senyum. Jantungnya memukul. Laras membuka mata, menatap langit-langit gelap. Dari luar, lonceng kecil berdentang sekali lagi, lebih pelan, seperti jawaban yang ditahan. Pagi pertama Laras di desa terasa asing. Udara dingin menusuk tulang, tapi juga segar. Ia berjalan keluar rumah, menyapu halaman yang dipenuhi daun kering. Beberapa tetangga melintas, tersenyum sambil menyapa. "Wes tangi, Mbak," suara seorang bapak dengan caping di kepala. "Iya, Pak," jawab Laras canggung. "Alon-alon wae, ojo sungkan." Keramahan itu membuat Laras sedikit lega. Seperti yang dikatakan Bu Sari semalam, orang-orang di sini tampak peduli. Siang menjelang, Bu Sari datang lagi. Kali ini membawa ketela rebus di keranjang kecil. "Ini cemilan, jangan lupa sarapan. Oh iya, nanti sore kalau mau kita ke pasar kecil, biar kamu kenal orang-orang." Laras mengangguk. Ia butuh sesuatu untuk mengalihkan pikirannya. Pasar ternyata hanya berupa deretan lapak bambu di tepi jalan tanah. Ibu-ibu menawarkan sayur, buah, bahkan kue tradisional. Semua menyapa Laras dengan ramah, seolah sudah lama mengenalnya. "Wongku toyo?" tanya seorang pedagang. "Iya, Bu, baru pindah. Semoga betah. Di sini tenang, ora ono ribut-ribut." Senyum mereka tulus, tapi ada sesuatu di balik tatapan yang Laras tak bisa jelaskan. Terlalu lama, terlalu lekat. Di perjalanan pulang, Bu Sari menunjuk bangunan tua di ujung kampung. Atapnya menjulang, dindingnya kusam. Beberapa bagian ditumbuhi lumut. Itu gereja tua, pusat kegiatan desa. Pastor Surya yang pimpin. Orangnya bijak, karismatik. Kau harus kenalan nanti. Laras menatap lama. Dari kejauhan, bangunan itu seperti bernafas, dikelilingi pepohonan besar yang membentuk bayangan pekat. Setiap malam tertentu, ada ibadah. Tidak wajib, tapi banyak yang ikut. Katanya, bisa bikin hati tenang. "Oh," Laras menjawab singkat. Malam harinya, Laras duduk di teras. Angin membawa suara jangkrik. Ia mencoba menulis di buku catatan, berharap bisa menata pikirannya. Tapi konsentrasinya pecah saat mendengar langkah kaki di depan rumah. Seorang pemuda berdiri di pagar bambu. Senyumnya lebar. "Selamat malam. Kamu Laras ya? Aku Joko." "Iya, Mas. Ada apa?" "Tidak, cuma ingin menyapa. Aku jemaat di gereja tua itu. Nanti kalau kamu mau ikut, bisa jalan bareng." Nada suaranya ringan, tapi tatapan matanya dalam, membuat Laras sedikit gelisah. "Terima kasih, Mas. Mungkin nanti kalau sudah siap." Joko tersenyum lagi lalu pergi tanpa banyak kata. Laras kembali ke dalam, menutup pintu rapat. Ia menaruh buku catatan di meja, lalu menatap foto ayah. "Semua baik-baik saja kan ya?" gumamnya. Namun malam itu, tidur Laras tak nyenyak. Ia bermimpi berdiri di depan gereja tua. Pintu kayu terbuka sedikit, cahaya lilin menyorot keluar. Dari dalam, terdengar suara orang bernyanyi pelan, nadanya rendah dan berat. Di sela suara itu, ada bisikan yang sangat dikenalnya. Suara ayah.
Jangan masuk, Laras. Ia terbangun dengan keringat dingin. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Dari luar jendela, samar-samar terlihat cahaya lilin berkedip di arah bangunan itu. Laras menegakkan tubuh, menahan nafas. Di luar, sunyi. Hanya ada angin malam dan bayangan pepohonan yang bergerak perlahan. Tapi matanya tak bisa lepas dari sinar jauh itu. Saat ia hampir menutup tirai, terdengar ketukan kecil di pintu rumah. Satu ketukan, pelan, seolah sangat hati-hati. Laras terdiam. Jantungnya berdegup keras. Ia menatap pintu kayu itu, menunggu ketukan berikutnya. Namun yang terdengar justru suara berbisik, lirih, seperti tepat di balik pintu. Laras, ayo bergabung. Pagi setelah ketukan misterius itu, Laras tidak langsung membuka pintu. Ia menunggu sampai matahari benar-benar naik, lalu memberanikan diri keluar. Halaman rumahnya kosong. Hanya ada jejak kaki samar di tanah basah menuju ke arah jalan kampung. Laras mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu ulah anak kecil, tapi rasa gelisah tetap menempel. Saat ia duduk di teras, Bu Sari datang membawa sayur segar. "Kamu pucat, Laras? Tidak enak tidur ya?" "Agak sulit, Bu." "Ah, kau memang harus ikut ibadah nanti malam. Pastor Surya pasti bisa membuatmu tenang." Kalimat itu terucap lembut tapi terdengar seperti ajakan yang tak bisa ditolak. Laras akhirnya mengangguk pelan. Menjelang senja, desa berubah hening. Jalanan kosong, hanya suara serangga. Bu Sari mengetuk pintu lalu mengajak Laras berjalan. Di ujung kampung, bangunan gereja tua itu berdiri. Dinding kayu lapuk, jendela tinggi dengan kaca buram. Pintu besar berderit saat didorong. Begitu masuk, aroma lilin dan kayu lembab langsung menusuk. Ruangan remang, diterangi puluhan lilin yang ditaruh di sudut-sudut. Jemaat duduk rapi, semuanya berpakaian sederhana. Kepala menunduk. Di depan, berdiri seorang pria berusia sekitar 40-an. Tubuhnya tegap, wajahnya teduh, suara tenornya dalam dan jelas. Dialah Pastor Surya. "Selamat datang anak-anakku. Malam ini kita berkumpul untuk merasakan jalan baru. Jalan yang memberi kita kekuatan." Suara itu seolah menyusup langsung ke dada. Laras menelan ludah, merasa diperhatikan. Saat Pastor Surya menatap jemaat satu persatu, matanya berhenti sebentar pada Laras. Senyumnya hangat, tapi dingin di waktu bersamaan. Ibadah dimulai. Mereka bernyanyi dengan bahasa yang tak dikenali Laras. Nada rendah, berulang-ulang, seperti mantra. Jemaat menutup mata, tubuh mereka bergoyang pelan. Laras hanya duduk kaku, mencoba mengikuti. Di sela lagu, Pastor Surya berkata, "Setiap luka, setiap kehilangan akan sirna bila kita bersama. Jangan biarkan dunia luar menghancurkan hatimu. Di sini, kita keluarga." Kata-kata itu menusuk Laras. Ia hampir menangis mengingat ayah dan semua yang hilang. Untuk sesaat, ia merasa diterima. Usai ibadah, Bu Sari memperkenalkan Laras. Pastor Surya menyalaminya erat, telapak tangannya dingin. "Kau akan menemukan ketenangan di sini, Laras. Jangan takut. Tuhan punya rencana yang berbeda untukmu." "Terima kasih, Pastor," jawab Laras, suaranya gemetar. Saat keluar, Laras sempat menoleh ke dalam ruangan. Lilin masih menyala, bayangannya memanjang di dinding. Ada sesuatu yang bergetar di udara, seperti suara rendah yang masih tertinggal, padahal semua jemaat sudah bubar. Malam itu Laras berjalan pulang bersama Bu Sari. Di jalan gelap, Bu Sari berkata lirih, "Kau beruntung bisa masuk ke lingkaran ini. Tidak semua orang dipanggil." "Maksudnya, Bu?" "Ah, nanti juga kau mengerti." Laras terdiam. Bulan separuh menggantung di atas pohon bambu, angin meniup daun dengan suara berisik. Saat sampai di rumah, ia langsung masuk dan menutup pintu rapat. Di meja, foto ayahnya tampak berkilau terkena sinar lampu. Ia menatapnya lama, lalu membaringkan diri di ranjang. Ia masih bisa mendengar gema lagu ibadah tadi. Menjelang tidur, tubuhnya setengah terlelap, suara itu kembali terdengar. Bukan dari luar, tapi dari dalam mimpinya. Suara ayah, jelas, seolah duduk di samping ranjang. "Laras, jangan percaya, mereka bukan keluarga.
Laras terbangun, keringat dingin membasahi pelipis. Ia duduk menatap gelap. Dari luar jendela, terdengar kepakan sayap keras. Seekor burung menabrak kaca, lalu jatuh tergeletak di tanah. Jantungnya berdegup kencang. Ia melangkah perlahan mendekati jendela, menyingkap tirai. Di bawah cahaya bulan, seekor burung gagak mati dengan sayap terterang. Dan di kejauhan, di arah gereja tua, terlihat nyala lilin yang tak kunjung padam. Pagi itu, Laras menatap burung gagak mati di halaman. Bulunya berantakan, matanya kosong menatap langit. Ia menghela nafas panjang, mencoba menghapus mimpi buruk dan suara ayah yang masih terngiang di kepala. Ia mengubur bangkai burung di sudut halaman, menutupnya dengan tanah dan daun kering. Tapi perasaan ganjil tak mau pergi. Saat Laras masuk ke rumah, pandangannya tertuju pada bunga mawar putih di pot kecil dekat jendela. Kemarin sore masih segar, pagi ini seluruh kelopaknya layu, batangnya hitam, seperti disedot habis dalam semalam. Kenapa bisa begini? Gumamnya. Sore hari, Bu Sari kembali berkunjung, membawa bakul berisi sayur. Melihat wajah Laras yang pucat, ia bertanya, "Kau sakit? Wajahmu pucat sekali." "Tidak, Bu, cuma kurang tidur." "Makanya, ikut ibadah rutin. Hatimu tenang, badanmu sehat." Nada suaranya lembut, tapi ada penekanan seolah sebuah perintah. Laras hanya tersenyum kaku. Malam itu, Laras mencoba menulis di buku catatan. Ia ingin menata pikirannya, tapi pena berhenti ketika mendengar suara ketukan di jendela. 1 kali, 2 kali, keras. Ia menoleh. Dari balik kaca, seekor burung lain menghantam dirinya. Kali ini tubuh burung itu bergetar sebentar sebelum jatuh, meninggalkan bercak darah di kaca. Ia mundur, terengah. Ia menutup tirai rapat, lalu duduk di lantai sambil menutup telinga. Namun suara itu kembali, bukan dari luar, dari dalam mimpinya. Ia bermimpi berada di ruang gereja tua. Semua lilin menyala, jemaat berbaris rapi. Pastor Surya berdiri di depan, menatapnya. Tapi suara yang keluar bukan milik pastor. Itu suara ayah. "Pergi dari sini, Laras. Jangan tunggu lebih lama." Laras terbangun, tubuhnya gemetar. Ia meraih gelas, tapi tangannya bergetar hebat. Dari luar kamar terdengar suara berisik, seperti langkah kaki berkeliling rumah. Ia menahan nafas, menempelkan telinga ke dinding. "Siapa di luar?" tanyanya dengan suara parau. Tidak ada jawaban. Keesokan paginya, Laras mendapati tanah di dekat pagar tergali sedikit, seperti bekas dicakar. Ia menutupinya dengan cepat, hatinya semakin gelisah. Siang itu, Joko muncul di depan rumah, senyum lebar di wajahnya, tapi matanya sayu. "Aku lihat kau tidak tidur nyenyak. Kau dari mana tahu?" tanya Laras waspada. "Desa ini kecil, semua saling tahu. Kalau kau mau, malam nanti ikut aku ke ibadah. Pastor Surya bisa menenangkanmu." Laras menelan ludah. Ia tidak ingin curiga terlalu jauh, tapi ada sesuatu pada cara Joko menatap yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Baiklah, nanti aku pikirkan," jawabnya singkat. Joko tersenyum puas, lalu pergi begitu saja. Hari menjelang malam, Laras menyalakan lampu minyak, duduk di ranjang, mencoba membaca buku. Namun tiba-tiba ia mencium bau anyir, tipis tapi jelas. Ia mencari sumbernya. Bau itu berasal dari pintu depan. Saat ia membukanya, sebuah kantong kecil terletak di lantai. Di dalamnya ada bulu burung bercampur tanah basah. Laras menjerit kecil, menjatuhkan kantong itu. Ia mundur, menutup pintu keras-keras, lalu bersandar di baliknya, tubuhnya bergetar. Lampu bergoyang terkena angin dari celah jendela. Di meja, foto ayah bergetar seolah disentuh tangan tak terlihat. Sesaat kemudian, terdengar suara bisikan yang sangat jelas, dekat di telinganya. Suara ayah, "Laras, jangan biarkan mereka masuk." Laras terdiam membeku. Di luar, suara lonceng kecil berdentang sekali, lalu hening. Tapi tak lama kemudian, pintu rumah bergetar seperti seseorang mendorongnya dari luar. Pintu itu berhenti bergetar setelah beberapa menit.
Laras tidak berani bergerak, hanya berdiri menempel di balik daun pintu dengan napas terengah. Malam terasa begitu panjang. Ia akhirnya tertidur di lantai, masih bersandar dengan mata sepengah terbuka. Pagi menjelang, ketukan pelan membangunkannya. Kali ini jelas suara Bu Sari. "Laras, sudah bangun? Aku bawakan bubur." Dengan hati-hati, Laras membuka pintu. Wajah Bu Sari muncul, tersenyum tulus sambil membawa rantang. "Kau kenapa? Matamu sembab sekali." "Tidak, cuma susah tidur, Bu," jawab Laras cepat. Bu Sari masuk, menaruh bubur di meja. Ia duduk lalu berkata lembut, "Kau sendirian terlalu lama tidak baik. Ingat, di sini kita keluarga. Jangan merasa sendiri lagi. Kalau hatimu gelisah, datanglah ke ibadah malam ini." Nada suara itu menenangkan, seperti pelukan. Laras berusaha tersenyum, meski pikirannya penuh tanda tanya. Siang harinya, beberapa tetangga datang membawa hasil kebun. Ada yang memberi pisang, ada yang menitipkan sayur. Mereka semua tersenyum, menyebut Laras sebagai anak baru yang harus dijaga. Keramahan itu hangat, namun Laras merasa seolah ia dikelilingi, dikurung oleh perhatian yang terlalu sempurna. Di tengah obrolan ringan, seorang ibu menepuk bahunya sambil berbisik, "Bersyukurlah kau dipilih, tidak semua bisa." "Dipilih untuk apa, Bu?" Ibu itu hanya tersenyum lalu pergi. Malam turun cepat. Laras menyalakan lampu minyak, duduk di teras dengan pikiran kusut. Tepat saat ia hendak masuk, Joko datang dengan senyum ramah. "Kau kelihatan bingung. Mari ikut aku malam ini. Pastor Surya bisa menolongmu." "Aku dulu juga sering gelisah. Tapi setelah ikut, semua hilang." "Apa yang hilang?" "Takut, kesepian, semua itu lenyap." Cara Joko mengucapkannya membuat Laras ingin percaya, walau hatinya masih dipenuhi ketakutan. Ia hanya mengangguk pelan tanpa janji pasti. Sebelum pergi, Joko menatap matanya lekat-lekat. "Kalau nanti kau mendengar suara yang aneh, jangan ditolak. Itu tanda kalau kau sedang dipanggil." Kata-kata itu membuat Laras semakin resah. Larut malam, Laras mencoba tidur. Tapi tepat pukul 2 dini hari, ia terbangun. Rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Dari luar kamar terdengar langkah pelan seperti seseorang mondar-mandir. Ia memberanikan diri keluar. Ruang tamu sepi. Tapi di meja, foto ayah sudah tidak berdiri tegak. Bingkainya rebah, seolah ada tangan yang menjatuhkannya. Saat Laras hendak membetulkannya, ia melihat ada goresan tipis di kaca bingkai. Bentuknya seperti simbol lingkaran dengan garis di tengah. Tangannya gemetar. Ia mundur, menabrak kursi. Tepat saat itu, pintu rumah berderit terbuka sedikit. Tidak ada angin, tapi daun pintu bergoyang pelan. Siapa di sana? Suara Laras serak, hening, lalu samar. Terdengar suara lembut yang sangat dikenalnya. Suara ayah dari arah pintu. "Laras, jangan ikut mereka. Jangan sekali-kali." Air mata Laras jatuh begitu saja. Tapi sebelum ia sempat menjawab, dari jauh terdengar dentangan lonceng panjang, bukan sekali, tapi berkali-kali. Menggema hingga ke dalam rumah, seolah memanggilnya keluar. Laras berdiri terpaku, tubuhnya gemetar, antara ingin mendengar pesan ayah atau mengikuti panggilan yang terus berdentang. Dan di sela suara itu, samar-samar, ia mendengar bisikan lain. Bukan suara ayah, melainkan suara ramai yang seakan berasal dari banyak mulut. "Ayo Laras, waktumu sudah dekat."
Dentang lonjeng masih terngiang di telinga Laras hingga fajar tiba. Ia tidak berani memejamkan mata lagi. Begitu matahari naik, ia langsung membuka pintu, memastikan halaman kosong, tidak ada jejak siapapun. Hanya embun menempel di daun, segar tapi dingin. Hari itu Laras mencoba beraktivitas normal. Ia membersihkan rumah, menata ulang isi lemari, bahkan menyapu teras berkali-kali. Tapi hatinya tetap gelisah. Simbol di bingkai foto ayah masih jelas, meski sudah ia gosok dengan kain. Sore menjelang, Bu Sari datang sambil membawa teh panas. "Kau terlihat lelah sekali, Nak. Sepertinya hatimu masih berat." "Mungkin, Bu. Kalau begitu, jangan menolak panggilan. Malam nanti ikutlah ke gereja. Pastor Surya sudah menunggu." Laras hanya bisa diam. Ada rasa enggan, tapi juga rasa takut menolak. Saat malam tiba, Joko datang menjemput. Mereka berjalan di jalan setapak menuju gereja tua. Udara dingin, kabut tipis menggantung. Bangunan itu tampak lebih besar dari sebelumnya, dengan jendela kaca buram memantulkan cahaya lilin dari dalam. Begitu masuk, suasana berbeda dari ibadah pertama. Ruangan sudah setengah gelap. Jemaat duduk melingkar, berbisik-bisik dengan bahasa aneh. Bau menyengat menyeruak, seperti campuran bunga busuk dan dupa. Laras berhenti di dekat pintu. Tapi Joko mendorong pelan. "Jangan takut, duduk saja." Ia menurut, duduk di antara jemaat lain. Matanya berusaha menyesuaikan cahaya. Di tengah lingkaran, ada meja kayu kecil dengan lilin hitam yang menyala. Lilin itu meneteskan cairan pekat berwarna merah. Pastor Surya muncul dari balik tirai. Jubah hitam panjang menjuntai, wajahnya diterangi cahaya lilin. Senyumnya tetap hangat, tapi matanya berkilat aneh. "Malam ini kita berkumpul untuk membuka jalan. Hanya yang bersih hatinya yang bisa melihat kebenaran." Jemaat serempak menunduk. Suara bisikan berubah menjadi lantunan berat, berulang-ulang, membuat kepala Laras pening. Ia mencoba berdiri, tapi tangan Bu Sari sudah menahan bahunya. "Tenang, jangan bergerak." Cahaya lilin di tengah meja bergetar. Apinya memanjang seolah tertiup angin. Dari bayangan yang menari di dinding, Laras melihat bentuk yang tidak wajar. Sosok tinggi dengan tanduk samar berdiri di belakang Pastor Surya. Ia mengucek mata, tapi bayangan itu tetap ada. Tiba-tiba ruangan menjadi sunyi. Pastor Surya menatap jemaat satu persatu, lalu berhenti pada Laras. "Kau merasakannya bukan?" tanyanya pelan. Apa maksud pastor?" Suara Laras nyaris hilang. "Kau dipanggil. Itu tanda bahwa kau terpilih. Jangan lawan." Laras hanya bisa menunduk. Dadanya berdebar kencang, keringat dingin mengalir di pelipis. Ibadah berakhir tanpa doa seperti biasanya. Jemaat keluar dengan wajah kosong seperti dalam trans. Laras mencoba mengikuti, tapi saat melewati meja kayu, ia melihat sesuatu. Lilin hitam itu sudah padam, tapi dari sumbunya menetes cairan merah ke lantai, membentuk pola lingkaran. Ia menahan napas, buru-buru keluar. Dalam perjalanan pulang, Bu Sari menggenggam tangannya erat. "Sekarang kau sudah menjadi bagian dari kami, Nak. Jangan takut, Nak. Semua akan baik-baik saja." Laras hanya mengangguk kaku. Sepanjang jalan, ia tidak berani menoleh ke arah gereja. Tapi dalam hatinya,
suara ayah kembali terdengar jelas. "Pergilah Laras, jangan tunggu sampai terlambat." Sesampainya di rumah, Laras terkunci dalam diam. Ia menyalakan lampu, duduk di ranjang dengan tubuh gemetar. Lalu pandangannya jatuh pada buku catatan di meja. Buku itu terbuka sendiri padahal tadi ia tutup rapat. Di halaman kosong, ada tulisan dengan tinta merah yang tidak ia kenali. Tulisan itu terbaca jelas. "Besok malam, darah harus diteguk." Laras menatap tulisan merah di buku catatan itu lama sekali. Tinta tampak masih basah, seolah baru ditorehkan. Ia mencoba menyentuhnya, dan jari telunjuknya ternodai cairan lengket yang berbau anyir. Dengan tergesa ia menutup buku, melemparnya ke lantai. Malam itu ia tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan lilin hitam dan sosok tinggi bertanduk muncul kembali. Ia duduk di ranjang sambil menatap jendela, menunggu fajar. Esoknya Busari datang lebih pagi dari biasanya. Wajahnya cerah, membawa sekeranjang roti singkong. "Kau harus kuat malam ini. Jangan takut. Setelah ini, hidupmu akan berubah." "Ada apa malam ini, Bu?" Suara Laras bergetar. "Kau akan ikut ritual inti. Itu tanda penerimaan. Kau tidak bisa mundur lagi." Kata-kata itu membuat Laras tercekat. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi sorot mata Busari seolah memberi peringatan agar tidak banyak bicara. Sepanjang hari Laras gelisah. Ia mencoba menulis di buku lain, tapi setiap halaman kosong terisi sendiri dengan garis-garis samar, membentuk lingkaran aneh yang sama dengan simbol di bingkai foto ayah. Menjelang malam, Joko mengetuk pintu. "Ayo, pastor menunggu." Laras tidak punya pilihan selain mengikuti. Mereka berjalan bersama ke gereja tua. Malam itu berbeda. Udara terasa lebih berat. Kabut makin tebal. Pintu gereja terbuka lebar dan dari dalam terdengar lantunan rendah yang membuat bulu kuduk meremang. Begitu masuk, Laras tertegun. Ruangan penuh lilin. Dinding, lantai, bahkan tiang kayu dipenuhi cahaya berkelip-kelip. Jemaat berdiri melingkar. Semuanya berpakaian hitam pekat. Wajah mereka serius, mata terpejam. Di tengah ruangan, sebuah piala perak besar diletakkan di atas altar kayu. Cairan merah pekat memenuhi setengahnya. Aroma logam menyengat menusuk hidung. Pastor Surya berdiri di belakang altar. Jubah hitamnya menjuntai. Senyum tipis menghiasi wajahnya. "Anak-anakku, malam ini kita menyatukan jiwa. Darah adalah ikatan, darah adalah kebenaran. Yang menolak akan hilang dari jalan ini." Satu persatu jemaat maju, meneguk cairan dari piala itu. Suara mereka bergetar, seperti merintih tapi juga lega. Laras hanya bisa terpaku, dadanya berdegup kencang. Ketika gilirannya tiba, Busari mendorong pelan punggungnya. "Jangan takut, nak. Ini tanda cintamu pada keluarga barumu." Tangan Laras gemetar. Ia menatap cairan merah itu. Tercium aroma yang sangat familiar. Hatinya berbisik untuk mundur, tapi mata Pastor Surya menatap tajam. "Minum, Laras. Jangan melawan panggilanmu." Laras menempelkan bibir ke tepi piala. Cairan menyentuh lidahnya. Rasa anyir menusuk, membuat perutnya mual. Ia ingin memuntahkan, tapi sorakan pelan jemaat di sekelilingnya menahan langkahnya. Ia pura-pura menelan, lalu menurunkan piala perlahan. Pastor Surya mengangguk puas. "Sekarang kau resmi bersama kami. Malam ini baru awal. Esok, kau akan melihat yang sebenarnya." Tepuk tangan lirih menggema. Jemaat kembali bernyanyi. Lantunannya semakin cepat, semakin keras. Lilin-lilin bergoyang. Bayangan menari liar di dinding. Laras berdiri kaku. Tubuhnya dingin. Dalam hatinya, suara ayah kembali terdengar. Jauh lebih keras dari sebelumnya. "Kau harus pergi, Laras. Kalau tidak, mereka akan mengambilmu." Ia menoleh sekilas ke arah pintu, berharap bisa kabur.
Tapi tepat saat itu, jemaat menutup lingkaran rapat. Jalan keluar seolah hilang. Hanya tersisa dinding lilin dan wajah-wajah yang menatap kosong. Laras menggenggam tangannya kuat-kuat. Ia sadar, mulai malam ini, ia tidak lagi hanya menjadi tamu di desa itu. Ia sudah terikat dalam sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan sebelum lilin padam, Pastor Surya menatapnya sekali lagi. Besok malam, Laras, kau akan menyaksikan pengorbanan. Malam berikutnya, desa terasa lebih sunyi daripada biasanya. Angin nyaris tak bergerak, hanya bunyi bambu berderit pelan di kejauhan. Laras berjalan pelan bersama Bu Sari menuju gereja tua. Tangannya dingin, langkahnya goyah. Ia ingin menolak, tapi setiap kali mulutnya terbuka, tatapan Bu Sari menguncinya. Begitu pintu gereja terbuka, hawa panas bercampur bau anyir langsung menyeruak. Lilin-lilin hitam menyala di setiap sudut, bayangannya bergetar liar di dinding. Jemaat sudah berdiri membentuk lingkaran. Wajah mereka kosong, seakan hanya tubuh tanpa jiwa. Di tengah ruangan, Laras melihat sesuatu yang membuat perutnya mual. Seorang pria muda yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tubuhnya terikat di kursi kayu. Mulutnya disumpal gain, matanya membelalak penuh ketakutan. Pastor Surya berdiri di belakangnya. Jubahnya berkibar tipis. Senyumnya tenang, suaranya dalam. Anak-anakku, malam ini kita memberi persembahan, agar jalan kita tetap terbuka, agar kita tetap diberkati. Jemaat serentak menunduk, melantunkan doa aneh dengan nada berat. Suaranya bercampur, membuat kepala Laras berputar. Ia ingin berlari, tapi tangan Bu Sari menggenggam lengannya erat. Jangan melawan, kau harus melihat ini agar kau mengerti. Pria terikat itu menggeleng keras, tubuhnya meronta, air matanya jatuh deras. Pastor Surya mendekat, menyentuh kepala korban dengan lembut, seakan penuh kasih. Jangan takut, kau akan memberi arti bagi kami semua. Jemaat semakin keras menyanyi, lilin-lilin bergoyang seolah ditiup angin padahal pintu tertutup rapat. Suara rendah menggema di langit-langit ruangan seperti berasal dari sesuatu yang lebih besar daripada manusia. Laras menutup telinganya, tapi suara itu tetap masuk menusuk pikirannya. Ia melihat bayangan besar di dinding, lebih tinggi dari langit ruangan, dengan bentuk menyerupai tanduk panjang. Tiba-tiba, Pastor Surya mengangkat piala perak yang kemarin dipakai. Cairan merah di dalamnya berputar sendiri seolah hidup. Darahnya akan menyatukan kita. Malam ini kita terikat selamanya. Jeritan tertahan terdengar dari pria terikat. Laras tak sanggup lagi menatap tapi tubuhnya terkunci. Jemaat lain menutup lingkaran, seolah membentuk dinding manusia yang tak bisa ditembus. Laras hanya bisa menangis tanpa suara. Dalam kepalanya, suara ayah kembali terdengar. Lari Laras, lari sebelum kau jadi pengganti. Ia menoleh sekilas, mencoba mencari celah keluar, tapi setiap arah sudah terisi wajah-wajah kosong yang menatapnya seolah tahu niatnya. Lilin di tengah altar mendadak padam. Ruangan menjadi gelap gulita, hanya tersisa bisikan doa yang bergema seperti dari dalam tanah. Saat nyala lilin kembali muncul, Laras tertegun. Kursi kayu kosong. Pria itu sudah tidak ada. Hanya tersisa piala yang kini penuh sampai ke bibir dengan cairan merah yang kental. Jemaat serentak bersorak lirih, penuh syukur. Pastor Surya mengangkat piala tinggi-tinggi. Dengan ini, jalan kita tetap terbuka, dan saksi baru akan segera dipanggil. Matanya beralih pada Laras. Senyumnya melebar, menatap tajam seakan menusuk ke dalam hati. Kau sudah melihat, Laras. Sekarang tak ada jalan kembali. Jantung Laras nyaris meledak, tangannya gemetar, kakinya ingin mundur tapi tubuhnya kaku seperti dipaku. Dan saat jemaat kembali bernyanyi, suara mereka bercampur menjadi satu kalimat yang membuat bulu kuduk Laras berdiri.
Korban berikutnya sudah dipilih. Seusai ritual mengerikan itu, Laras pulang dengan langkah guntai. Bulan tampak pucat di langit, kabut makin tebal, dan jalan setapak sepi seakan menelan suara. Busari berjalan di sampingnya. Wajahnya tetap tenang seolah tidak terjadi apapun di gereja tadi. Sekarang, kau sudah tahu arti keluarga kami, ucap Busari pelan. Laras menunduk, pura-pura mengangguk. Padahal jantungnya masih berdegup kencang. Kepalanya dipenuhi teriakan pria yang dikorbankan. Malam itu, begitu sampai rumah, Laras langsung menutup pintu dan mengganjalnya dengan meja. Ia gemetar, tapi juga sadar kalau tetap tinggal, cepat atau lambat, ia akan jadi korban berikutnya. Ia duduk di lantai, mencoba mengatur nafas. Matanya tertuju pada lemari kayu di pojok ruangan. Entah kenapa ia tergerak membuka laci. Laci paling bawah macet, tapi akhirnya bisa ditarik. Di dalamnya ada beberapa kertas tua, penuh debu. Salah satunya adalah catatan tangan. Tulisan miring, tergesa. Laras membaca dengan cepat. Aku juga pernah jadi pendatang. Mereka ramah, memberi makan, memberi tempat, tapi itu hanya topeng. Mereka mempersembahkan manusia, aku mencoba kabur. Tapi mereka selalu tahu. Jika kau membaca ini, jangan percaya siapapun. Jangan tunjukkan rasa takut. Cari jalan keluar lewat hutan timur. Tapi hati-hati, banyak yang tidak pernah kembali. Tangan Laras bergetar. Jadi rumah ini pernah ditempati orang lain sebelum dirinya dan orang itu sudah lenyap. Ia menutup catatan itu, menatap foto ayah di meja. Ayah, apa aku bisa selamat? Suara itu kembali datang. Samar, lembut, tapi tegas. Pergilah Laras. Malam ini juga. Jangan tunggu. Air mata Laras jatuh. Ia menyiapkan tas kecil, sedikit pakaian, sebotol air, dan foto ayah. Jantungnya berpacu. Ia menunggu hingga lewat tengah malam ketika desa hening. Perlahan ia membuka pintu. Angin malam langsung masuk membawa bau tanah basah. Ia melangkah keluar, berusaha sepelan mungkin. Setiap bunyi ranting patah terdengar terlalu keras di telinganya. Jalan setapak di depan rumah gelap gulita. Hanya cahaya bulan separuh yang menuntun. Ia Laras berjalan cepat ke arah timur, mengikuti petunjuk di catatan. Di kejauhan, hutan menjulang gelap. Namun baru beberapa puluh meter, suara itu terdengar. Lonceng kecil, berdentang satu kali. Lalu disusul suara langkah kaki, banyak, bergerak mendekat. Laras panik, berlari sekuat tenaga. Nafasnya memburu, kakinya menendang tanah dan bebatuan. Dari belakang terdengar teriakan jemaat, suara mereka bersatu dalam lantunan rendah. Nyanyian itu makin dekat, makin keras. Laras menoleh sekilas. Puluhan sosok berpakaian hitam membawa obor, cahaya api bergoyang liar. Wajah mereka kosong, mata mereka menatap tajam ke arahnya. Laras hampir terjatuh, tapi ia bangkit lagi. Hutan timur tinggal beberapa langkah. Pohon-pohon besar berdiri rapat, gelap pekat. Ia menerobos masuk, ranting menggores lengannya. Dalam kegelapan hutan, langkah kaki jemaat terdengar semakin dekat. Suara obor berkobar, bayangan mereka menari mengeri di batang pohon.
Laras bersembunyi di balik pohon besar, menahan nafas. Ia bisa melihat cahaya ubur hanya beberapa meter darinya. Nyanyian itu masih terdengar seolah berasal dari segala arah. Ia menutup mulut dengan tangan agar tidak terisak. Jantungnya berdebar keras, takut ketahuan. Tiba-tiba, suara ayah kembali datang. Samar, lembut, tapi tegas. Jangan berhenti, Laras. Jalanmu belum aman. Laras menoleh, tapi tak ada siapapun. Hanya gelap dan kabut. Ia ragu untuk bergerak. Dan saat ia hendak melangkah lagi, dari balik gelap hutan muncul siluet tinggi dengan obor di tangan. Sosok itu berdiri tepat di jalannya, menatap lurus dengan senyum yang sangat dikenalnya. Pastur Surya. Laras membeku di tempat. Cahaya obor di tangan Pastor Surya memantul di matanya yang tajam. Senyumnya tenang, namun mengunci langkah. Jemaat lain mendekat dari belakang, membuat Laras terperangkap di antara hutan gelap dan lingkaran manusia berpakaian hitam. Laras, suara pastor berat, bergetar seolah langsung menusuk ke dalam kepala. Kau sudah menjadi bagian kami, tidak ada lagi jalan keluar. Laras menelan ludah, kakinya gemetar. Ia ingin menjerit, tapi suaranya tercekat. Bayangan jemaat semakin dekat, obor mereka memantulkan cahaya merah di kabut hutan. Suara ayah kembali terdengar, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Seakan berteriak tepat di telinganya. Lari, Laras, sekarang! Tubuhnya seakan terlepas dari kaku. Ia berbalik dan berlari menembus pepohonan. Ranting memukul wajah dan lengannya, tanah becek membuat langkahnya terhuyung. Dari belakang, teriakan jemaat pecah. Nyanyian berat mereka berubah menjadi pekikan kejaran. Api obor berkelebat di antara batang pohon. Laras menoleh sekilas, melihat belasan sosok berlari mendekat. Napasnya terengah, dadanya perih, tapi ia terus berlari. Hutan makin rapat, cahaya bulan tak mampu menembus dedaunan. Gelap total. Laras meraba jalan dengan tangan, lalu menemukan celah kecil di antara semak berduri. Ia merunduk, memaksa tubuhnya masuk. Suara langkah jemaat semakin dekat. Daun kering bergerisik diinjak. Obor menyala di balik semak. Bayangannya menari liar. Laras menutup mulut dengan tangan, berusaha tidak menimbulkan suara. Tiba-tiba, suara pastor terdengar dari kejauhan. Tenang, tapi jelas. Kau bisa berlari, Laras, tapi kami selalu tahu kemana kau pergi. Jantungnya berdetak makin keras. Ia merangkak keluar dari semak, menemukan jalan setapak sempit yang menurun tajam. Ia terjatuh, tubuhnya berguling menuruni lereng. Batu dan tanah melukai kulitnya, tapi ia bangkit lagi. Di ujung jalan, samar-samar terlihat celah cahaya, seperti bukaan hutan yang menuju luar. Harapan menyala di dadanya. Ia berlari ke arah itu, meski kakinya sudah hampir menyerah. Namun ketika ia keluar dari gelap hutan, langkahnya terhenti. Depan matanya terbentang hamparan sawah luas. Di kejauhan, lampu-lampu desa berkelip. Tapi desa itu bukan desa asing. Itu desa yang sama. Desa tempat ia datang pertama kali. Laras menatap linglung. Bagaimana bisa? Ia berlari jauh tapi kembali ke titik awal. Suara langkah kembali terdengar di belakang. Jemaat keluar dari hutan satu persatu. Wajah mereka tetap kosong. Obor mereka membentuk lingkaran api di sekeliling Laras. Pastor Surya berjalan paling depan. Jubah hitamnya berkibar tertiup angin. Ia menatap Laras sambil mengangkat tangan. Lihatlah, nak. Dari awal desa ini memang jalam. Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Kau sudah dipilih. Air mata Laras jatuh tanpa ia sadari. Ia mencoba mundur, tapi sawah di belakangnya seakan berubah menjadi kabut pekat yang menelan pandangan. Suara ayah terdengar lagi, semakin lemah, semakin jauh. Maafkan aku, Laras.
Aku tidak bisa lagi menjagamu. Laras menjerit, suaranya pecah di tengah kabut dan api obor. Jemaat menutup lingkaran, suara mereka kembali melantunkan doa berat yang menggunjang tanah. Obor padam serentak, meninggalkan kegelapan total. Hanya mata Pastor Surya yang berkilat samar, senyumnya melebar di antara gelap. Dan malam itu, tak seorang pun mendengar lagi kabar tentang Laras. Itulah kisah tentang Laras dan desa terpencil yang menyimpan ajaran sesat di balik wajah ramah warganya. Dari sini, kita bisa belajar bahwa tidak semua senyum adalah tanda ketulusan. Ada kalanya, kebaikan hanya topeng untuk menutupi kegelapan yang lebih besar. Berhati-hatilah saat berada di tempat baru, karena kita tidak pernah tahu rahasia apa yang mereka sembunyikan.